Tidak ada satupun usaha atau perusahaan yang begitu didirikan tiba-tiba saja jadi perusahaan besar dan sukses. Kalaupun ada, itu pasti perusahaan yang dikembangkan atau dilahirkan secara tidak alami, misalnya karena diberi hak monopoli. Seperti perusahaan siluman yang tiba-tiba muncul dan memenangkan tender pembangunan proyek jalan di kampung kita, karena memang didirikan dadakan oleh oknum orang dalam di lingkaran kekuasaan. Namun di sini kita hanya akan membahas usaha yang lahir, tumbuh, dan berkembang secara alami. Setiap usaha pasti menjalani tahapan lahir, berkembang, mapan, lalu mati. Seperti halnya juga makhluk hidup. Begitu pula dengan usaha kita ya. Tapi bukan berarti setiap usaha itu terjadi tahapan lanjutan. Belum tentu ya. Bisa saja besok hari ini berdiri, besok langsung tutup. Atau baru jalan 1 tahun langsung mati usahanya, tutup karena bangkrut. Atau juga sudah jalan, tahap berkembang, tapi belum sampai mapan sudah bangkrut dan tutup. Nah, tugas pemimpin usaha adalah menjalankan kegiatan usaha secara tepat, sesuai dan relevan dengan tahapannya. Tidak bisa langsung melompat, misalnya melakukan kegiatan yang baru dibutuhkan di tahap mapan, tapi sudah melakukannya di tahap awal berdiri. Hal seperti ini banyak terjadi dalam usaha rintisan. Misalnya di masa awal kita hanya harus mikirin nyiptain produk misalnya. Tapi tidak jarang yang sudah sewa tempat lebih dulu, ya, rekrut karyawan, atau beli ruko bahkan. Padahal produknya pun belum ada, belum teruji, belum tentu laku, belum terbukti bisa dijual bahkan. Nah, secara umum tahapan usaha itu ada 6. Tahapan development, tahapan startup, early growth, tahapan ekspansi, mature, dan decline atau krisis. Masing-masing tahapan ini memerlukan penanganan dan kegiatan yang berbeda-beda. Pada tahap development atau tahapan paling awal, founder akan membuat produk versi awal yang berasal dari ide atau gagasannya atau konsep yang tadinya dipikirkan. Misalnya seseorang ingin membuat usaha bakso versi terbaru, bakso daging ular atau bakso daging unta misalnya. Caranya dia buat purma rupa atau prototype dulu ya, uji coba, sampel, kasih promosiin ke orang-orang, dapat feedback seperti apa. Nah, seperti itulah contohnya. Jadi syarat dan langkah pertama memulai usaha itu kita fokus membuat produknya dulu. Ini yang harus dilakukan dan selayaknya dikhawatirkan. Bakso daging ular atau daging unta ini bakal laku nggak? Banyak peminatnya nggak? Bakalan booming nggak? Seperti versi bakso-bakso yang lain, seperti bakso beranak, bakso petir misalnya. Semua sumber daya mesti kita kembangkan dalam upaya membuat produk awal bakso ular tadi, bakso daging ular atau daging unta tadi, bukan pada hal yang lain. Hal ini mungkin terdengar sepele ya, tapi berapa banyak kita lihat usaha yang baru saja didirikan tapi belum punya produk sama sekali. Malah mengeluarkan uang begitu banyak untuk hal yang tidak ada hubungannya dengan pembuatan produk. Banyak juga orang yang sudah kasuk-kusuk karena ingin mendapatkan investor misalnya. Kesana kemari nawarin mau join nggak, mau invest nggak, padahal produknya sendiri belum dibuat, modalnya cuma ide. Yang begini banyak malahan Pak, sangat banyak. Pada tahap development, segala biaya untuk membuat produk itu umumnya akan kita tanggung sendiri atau bersama co-founder. Dan ini sebabnya kita harus bekerja bersama co-founder yang mempunyai jiwa wirausaha. Seperti apa yang saya katakan di video sebelumnya ya. Karena dibutuhkan kemauan dan kemampuan untuk berkorban. Kalaupun ada pendanaan dari luar, bentuknya biasanya juga bukan investasi, tapi bantuan diberikan, dipinjami keluarga atau teman, seperti itu. Karena produk sudah jadi pun, sudah ada pun, kita masih harus menguji dan memvalidasi produk tersebut. Misalnya kalau orang mau berbisnis kuliner bakso seperti tadi ya, akan membuat makanan sampel kan, dicari tahu dulu bakalan laku atau enggaknya tadi kan.
Nah, ketika produk itu sudah terbukti disukai pun, diterima oleh banyak orang, barulah kita masuk ke tahapan startup atau rintisan. Ini baru tahap paling awal. Jadi kita bisa bayangkan ya bahwa perjalanan kita sampai kepada pendirian perusahaan itu masih jauh. Tahap kedua adalah startup atau rintisan. Di sini dilakukan kegiatan marketing atau validasi bisnis model kita di pasar yang membuktikan apakah benar pasar atau calon konsumen kebanyakan itu mau membeli dan membayar produk kita. Di tahap ini pun kita masih harus menanggung segala biaya yang akan timbul dari kantong kita sendiri atau bersama co-founder. Dan bila kita sudah berhasil melewati tahapan produk market ini, itu masih belum cukup. Usaha kita harus mampu menghasilkan pertumbuhan, di mana yang beli makin banyak, yang membeli itu makin sering, atau dia biasanya beli 1, jadi beli 5, jadi langganan, dan terus bertumbuh. Nah, ini adalah tahapan dari growth atau pertumbuhan awal tadi, karena usaha kita yang baru saja sudah terus banyak ya. Sampai tahap ini juga kita masih harus menanggung biaya sendiri dan relatif belum bisa mendapatkan investor dari luar. Ketika kita berhasil melewati tahapan pertumbuhan awal, barulah kita akan berpikir mendirikan perusahaan dan mencari pendanaan atau investasi dari luar, seperti apa yang dilakukan oleh para pendiri perusahaan yang menerbitkan saham di Santara. Mereka sudah tumbuh lebih dulu ya, makanya cari investor. Nah, investasi juga biasanya baru akan kita cari atau kita dapatkan ketika masuk di tahapan expansion atau ekspansi. Nanti di sesi video berikutnya saya akan jelaskan soal lembah kematian perusahaan rintisan dalam tahapan ekspansi atau memperluas skala usaha. Pada prinsipnya, mayoritas investor hanya ingin berinvestasi pada usaha atau perusahaan yang meski masih baru, meski masih awal, masih rintisan, tapi sudah terbukti produk dan bisnis modelnya di pasar serta telah menciptakan pertumbuhan di awal. Jadi kalau kita belum punya produk, belum berhasil menjual produk, dan belum bisa mencapai pertumbuhan awal, maka belum saatnya untuk memikirkan dan mengeluarkan sumber daya untuk mendirikan perusahaan atau mendapatkan investasi. Kita harus lebih dulu menjalani prosesnya dengan benar, seperti halnya makhluk hidup yang menjalani tahapan lahir, tumbuh, dan berkembang. Nah, jumpa lagi di video sesi berikutnya di minggu depan. Sampai jumpa.